Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, segenap jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum memulai ibadah kita pada saat ini, perkenankan kami Majelis Gereja akan membacakan beberapa warta gereja. Yang pertama, ibadah Minggu tanggal 3 Mei 2020. Ibadah Minggu tanggal 3 Mei 2020 akan diselenggarakan secara online dan jemaat dapat mengikutinya dengan melaksanakan di rumah masing-masing sebagai ibadah keluarga. Yang kedua, pengumpulan persembahan. Selama masa tanggap darurat COVID-19, jemaat dapat mengumpulkan persembahan dengan memilih salah satu dari 3 alternatif sebagai berikut. 1. Jemaat langsung memasukkan persembahan mingguan, pembangunan pastori atau PRB dalam kotak yang disediakan di kantor gereja setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8 pagi sampai 11 siang. Masing-masing amplop mohon diberi tanggal dan jenis persembahannya. 2. Jemaat menitipkan persembahan dalam amplop tertutup yang telah diberi tanggal dan jenis persembahan kepada majelis wilayah dengan tetap mentaati physical distancing atau menjaga jarak fisik. 3. Jemaat mengirimkan persembahan via transfer ke rekening bendahara. Rekening BRI Bintama dengan nomor rekening 3022 01 002 685 506 atas nama Wiwi Susilowati. Bukti transfer dapat dikirim via WA kepada Ibu Sulistiowati dengan nomor telepon 0852 6781 4754. Jemaat dihimbau untuk tetap berhati-hati ketika antri di ATM. Untuk ibadah hari ini, jemaat dimohon mempersiapkan 2 persembahan mingguan dan 1 persembahan untuk pengurangan resiko bencana. Selanjutnya yang ketiga, program peduli COVID-19. Majelis Gereja mengucapkan terima kasih kepada segenap warga jemaat yang telah berpartisipasi dalam penggalangan dana peduli COVID-19. Sebagian dari dana yang telah terkumpul dari jemaat dan donatur telah dipergunakan untuk keperluan sebagai berikut. 1. Pembelian 4 buah infrared termogan. 2. Membantu pengadaan APD bekerja sama dengan Stikes Bethesda. 3. Pembelian alat semprot dan disinfektan. 4. Pembuatan tempat cuci tangan di Gereja Kertodadi. 5. Penyediaan hand sanitizer di 4 tempat ibadah. 6. Pemberian vitamin bagi petugas pelayan ibadah ataupun jemaat yang membutuhkan. Majelis Gereja masih memohon partisipasi warga jemaat untuk bersama-sama menggalang dana secara sukarela dengan peruntukan sebagai berikut.
pembuatan tempat cuci tangan di 4 tempat ibadah, pemberian bantuan berupa sembako atau bentuk lain bagi saudara-saudara di sekitar kita yang terdampak kebijakan physical distancing atau menjaga jarak fisik. Membantu beberapa rumah sakit yang sangat membutuhkan alat pelindung diri atau APD. Pengadaan alat kesehatan, bahan atau obat-obatan yang dipandang perlu. Bantuan atau donasi dapat diserahkan melalui bendahara gereja, Ibu Wiwi Susilowati, atau tenaga kantor gereja Saudari Citra. Yang terakhir, hotline pelayanan kesehatan 24 jam. Komisi Kesehatan membuka hotline pelayanan kesehatan 24 jam untuk melayani konsultasi kesehatan, keluhan penyakit, serta screening COVID-19. Adapun kontak yang dapat dihubungi: 1. Dr. Edvan dengan nomor telepon 0878 3950 5917. 2. Dr. Tanti dengan nomor telepon 0811 2511 084. 3. Dr. Putri dengan nomor telepon 0821 3313 3141. Bagi segenap jemaat yang membutuhkan layanan kesehatan dapat menghubungi nomor-nomor tersebut di atas. Demikian Warta Gereja tanggal 26 April 2020. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, dan untuk selengkapnya dapat dibaca di Sabat yang terbit di website GKJ Pakem. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah pada saat ini. Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia ini. Ia rela mati di kayu salib dan telah bangkit lagi. Kematian dan kebangkitannya menjadi terang bagi manusia. Demikianlah kita mengenal pribadi kita masing-masing sebagai manusia yang dikasihi dan tidak ditinggalkan Allah. Karena itu, bukalah hati dan nikmatilah cinta kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, marilah datang kepada Tuhan dan kita awali ibadah kita pada saat ini dengan memuji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 3, bait yang pertama. Kami puji dengan riang. Puji dengan diam di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabur dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang
sinar-Mu menyerah. Saudaraku yang terkasih, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Dipersilakan jemaat duduk kembali. Saudaraku, kebangkitan Yesus dan peristiwa Pentakosta merupakan awal terbentuknya komunitas Kristen. Kehidupan komunitas ini dihayati berdasarkan kasih Allah yang menggenapkan janjinya melalui kebangkitan Yesus dan pencurahan Roh Kudus. Sebagai buah dari karya kasih Allah, kita diajak untuk terus berpegang pada kasih Allah. Kasih Allah di dalam kebangkitan Kristus menjadi bukti bahwa Allah sejak dulu kala telah dan akan terus merancang kebaikan dan keselamatan manusia. Kasih Allah dalam peristiwa Pentakosta memberikan keyakinan bahwa dalam situasi sesulit apapun, pimpinannya akan terus dapat dirasakan oleh orang percaya. Berbekal pada karya Allah, kita sebagai orang percaya dimampukan untuk berkarya di dunia. Mari kita bersama lantunkan pujian kita. Kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 13, bait yang pertama dan kedua. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita bersama-sama berefleksi dalam hukum kasih-Nya. Kita akan melihat pada bagian Injil Lukas pada pasalnya yang ke-10. Kita mulai pada ayat 25 sampai ayat 28. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat
untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Saudara, demikianlah kita belajar berefleksi dalam hukum kasih-Nya. Nyata sekali bahwa kasih itu harus mewujud di dalam kehidupan, menjadi bagian yang terhidupi terus-menerus. Kita menyadari akan kelemahan kita, mari kita memohon dan menyerahkan semuanya dalam lantunan pujian pengakuan dosa kita. Kita akan nyanyikan Kidung Jemaat 29 pada bait yang pertama dan kedua. Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosamu di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Dan senantiasa ada pengharapan bagi setiap orang yang terus memohon belas kasih dan bergantung pada Dia. Kita akan menerimanya di dalam berita anugerah dari Tuhan. Dan mari kita membuka pada bagian surat Petrus yang pertama, atau 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai 23. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda, yang tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir.
Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, demikian berita anugerah dan kita juga akan menerima petunjuk kehidupan baru. Karena itu mari kita bersama-sama memperhatikan hal itu melalui bagian Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2 pada ayat yang ke-14. Kemudian nanti kita lanjutkan pada ayat 36 sampai 41. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14. Kita perhatikan bersama terlebih dahulu. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem." Kita lanjutkan ayat 36 sampai 41. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudaraku, demikianlah firman Tuhan bagi kita, dan mari kita sediakan diri kita melakukannya dalam pujian kita, Kidung Jemaat 445. Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan gersang, tabah berserah, karena habis malam
Mari saudaraku, kita naikkan doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan, untuk kasih setiamu di sepanjang kehidupan kami. Untuk berkat yang Engkau nyatakan di setiap waktu, dalam untayan suka dan duka, bahwa nyata pemeliharaanmu tak pernah berhenti. Engkau menopang kami dalam segala rasa itu, hingga kami terus belajar berserah secara utuh kepada Engkau, karena Engkau melihat kami dan Engkau yang empunya hidup kami. Dengan penuh belas kasih dan cintamu, Engkau memberikan pemeliharaan itu. Sebagaimana saat ini Tuhan, kami memiliki kesempatan untuk meneduhkan hati secara khusus melalui kehidupan kebersamaan kami dalam ibadah, sebagai warta perjumpaan dengan Engkau, dan saat ini dalam setiap keluarga kami, ataupun kami yang berada dengan saudara-saudara kami. Engkau menolong sehingga jemaat Tuhan dimanapun berada, secara khusus yang berada di Gereja Kristen Jawa Pakem ini, terus berada di dalam karya kasih Tuhan. Terus merasakan kehangatan penyertaan Tuhan, karena Tuhan terus menolong kami. Kami juga menyerahkan kehidupan dalam relasi yang kami bangun di setiap keluarga, baik kami sebagai suami, istri, ataupun anak-anak dan anggota keluarga lain. Engkau yang menolong kami di antara begitu banyak hal yang berbeda. Kami terus punya ikatan yang kuat, yaitu cinta kasih-Mu. Kami belajar untuk mewujudkannya di dalam relasi hidup secara nyata. Kami berdoa juga untuk kehidupan di mana kami Engkau tempatkan, berjumpa dengan para sahabat dan saudara, baik itu dalam persekutuan di gereja ataupun di tengah-tengah masyarakat, bahwa kami adalah bagian yang utuh dalam kehidupan ini, dan kami punya tanggung jawab yang sama dengan situasi yang masih membuat kami resah dan harus terus menjaga diri. Kami saling menolong dan menjaga. Kami mengikuti apa yang menjadi anjuran. Kami saling mencukupkan di tengah-tengah segala kebutuhan yang terus harus berjalan dan terpenuhi. Engkau mengingatkan makna bertolong-tolongan dalam menanggung kehidupan ini. Dan ajarkanlah itu terwujud dalam relasi di mana kami ada dan Engkau tempatkan itu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami dalam kondisi lemahnya, karena fisiknya yang sudah semakin melemah oleh karena usia yang bertambah. Tetapi kami percaya mereka selalu punya kekuatan dalam rasa berserah yang utuh, sehingga imannya terus berada di dalam kehidupan denganmu. Ajarkan kami setiap orang muda dan keluarga yang mendampingi dalam kesabaran, kesetiaan, rasa cinta dan kasih ada untuk mereka dalam perhatian-perhatian kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Mereka yang terus harus menjalani perawatan, baik itu di rumah sakit ataupun yang sudah diperkenankan untuk kembali beraktivitas dan di rumah masing-masing. Kami menyerahkan mereka dalam topangan kasih-Mu Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi para medis. Betapa besar tanggung jawab dan resiko mereka. Tetapi kami juga yakin mereka ada dalam karya cinta-Mu. Engkau terus menjaga dalam kondisi kesehatan, ketenangan, kesabaran, dan
mereka terus berjuang memberikan yang terbaik dalam pelayanannya, dalam tanggung jawab dan pekerjaannya. Kami yakin Tuhan menolong. Kami juga berdoa untuk segala situasi yang berat yang dialami oleh saudara-saudara kami, oleh masyarakat ini. Tolong Tuhan, kami hanya mampu berserah kepada Engkau, agar Engkau sendiri yang terus mengajarkan kepada kami untuk tidak mudah menyalahkan yang lainnya, tapi saling mendukung dan menguatkan. Kami juga berdoa bagi para pemimpin negeri ini, Engkau menopang mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan, agar apapun yang dilakukan seturut kehendak-Mu dan semuanya bagi kebaikan hidup kami, bangsa dan negara Indonesia. Kami juga berdoa untuk kehidupan seluruh dunia ini. Engkau Tuhan yang empunya hidup ini. Kami serahkan kepadamu, karena Engkaulah yang mencipta kami, Engkau memberi pemeliharaan senantiasa, dan Engkau yang akan memberikan keselamatan-Mu. Maka hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa ini. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada saat ini kita diberi kesempatan untuk menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Untuk mendasari di dalam kita memberikan persembahan, marilah kita ingat dan dengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Mazmur 116 ayat 17 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem, haleluya. Untuk mengiringi di dalam kita berpersembahan, marilah kita nyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 428 bait 1. Lihatlah sekelilingmu. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita aturkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh dengan kebaikan di dalam hidup kami. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Kami tahu pada saat sekarang ini ya Tuhan, banyak kecemasan, banyak hal yang tidak pasti. Namun kami yakin, percaya dan beriman kepada Engkau ya Tuhan. Di tengah segala ketidakpastian itu, berkat-Mu selalu Engkau curahkan bagi kami di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak berkekurangan ya Tuhan. Engkau memberkati dalam setiap pekerjaan kami, Engkau memberkati dalam setiap aktivitas kami, sehingga kami boleh merasakan selalu kecukupan dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini, sebagai wujud ucapan syukur kami terhadap kasih-Mu,
kami memberikan persembahan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami menyadari banyak sekali kekurangan yang ada dalam kami memberikan persembahan ini. Kiranya Tuhan terima, Tuhan kuduskan, Tuhan layakkan persembahan kami ini, sehingga persembahan ini menjadi persembahan yang hidup dan menghidupi banyak orang di sekitar kami ya Tuhan. Tuhan, mampukan kami juga Tuhan, untuk bisa mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara kami yang Engkau percayai untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan sehingga apa yang dilakukannya, apa yang dikerjakannya hanya seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, demikian ungkapan syukur dan doa kami. Dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dan jemaat Tuhan yang terkasih, pada saat ini kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca Alkitab kita untuk menerima firman-Nya, kita teduhkan hati, kita naikkan doa kita. Kita berdoa bersama. Engkau terus menyertai hidup kami, nyata sebagaimana dalam firman yang hendak kami dengar. Di dalam firman itu kami merasakan kehadiran-Mu yang mengajar kami, mendidik kami, menolong kami, menegur kami, dan kami sungguh membutuhkannya. Namun kami sadar akan keterbatasan diri, karena itu kami terus memohon Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus, membukakan hati, pikiran, dan perasaan kami, sehingga apa yang hendak kami terima dapat kami rasakan, dan kami mau belajar mewujudkannya di dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, kepada Engkau kami naikkan doa ini. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membuka dalam Injil Lukas. Injil Lukas pada pasalnya yang ke-24, mulai pada ayat 13 sampai dengan ayat 35. Mari kita lihat Injil Lukas pada pasalnya yang ke-13 di ayat pasal 24 ayat 13 sampai 35. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Demikian perikop ini memberikan judulnya. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya,
Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Jemaat Tuhan yang terkasih, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman-Nya dan yang memelihara serta melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama melalui Injil Lukas akan mencoba merasakan firman Tuhan ini bagi kehidupan kita, dan tema kita adalah dibangkitkan untuk berkarya. Saudara, ketika kita mencoba melihat di dalam kehidupan yang kita jalani, apakah kita tidak pernah lepas dari persoalan hidup? Apakah kehidupan yang kita jalani kehidupan yang serba bebas dari persoalan? Apakah selalu yang kita mau terjadi dalam hidup kita? Saudara, ini menjadi bagian yang kemudian kita renungkan bersama-sama. Karena pada kenyataannya, bahkan orang sering mengatakan, seringkali apa yang kuinginkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi atau apa yang menjadi harapanku. Saudara-saudara, ini juga yang terjadi dalam kisah tentang seorang asing yang berjalan bersama dua orang ke Emmaus. Dan saya yakin kisah ini, kisah yang kita baca dalam Injil Lukas adalah sesuatu yang sudah sering kita dengar dan tidak asing. Penulis Injil Lukas mencoba menarasikan kisah ini dengan begitu indah. Berawal dari sebuah ketegangan dan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, tapi kemudian nanti akan berakhir dengan sukacita yang kemudian mencerahkan dan membawa semangat atau pengharapan. Dan kisah ini berasal dari paparan Injil Lukas yang mencoba mengawalinya dengan sebuah perjalanan yang penuh keputusasaan. Berakhir dengan perjalanan baru yang penuh sukacita. Bila kita cermati kisah dalam Injil Lukas 24 ayat 13 sampai 35, kita mencoba melihatnya dalam beberapa bagian. Bagian yang pertama, saudara, nampaknya penulis Injil Lukas memaparkan pada waktu siang di hari Minggu itu ada dua orang murid, yaitu disebutkan satu di antaranya bernama Kleopas, berjalan menuju Emmaus. Dan Emmaus ini letaknya 7 mil dari Yerusalem. Saudara bisa membayangkan perjalanan mereka. Itu bagian yang pertama. Lalu bagian yang kedua, Kleopas dan seorang yang lain itu menempuh perjalanan, dan dalam perjalanannya mereka bercakap-cakap. Apa sih percakapan mereka? Ternyata tentang Yesus yang mati. Pikiran mereka dikacaukan oleh dua kebenaran. Kebenaran yang pertama, bahwa orang mati tidak mungkin bangkit. Lalu kebenaran yang kedua, Yesus telah bangkit dari kematian, makam kosong dan mayat tidak ada. Itu fakta yang terjadi. Mereka memperbincangkan persoalan itu. Dan dua hal tersebut, saudara, ternyata membuat mereka bingung. Lalu bagian yang ketiga, dalam kebingungan di perjalanan itu, di perjalanan ke Emmaus, datang seseorang.
Seseorang asing mendekat dalam perjalanan mereka, ikut dalam percakapan mereka. Dan mereka kemudian terlibat di dalam percakapan. Orang asing itu bertanya pada dua orang tadi tentang apa yang menjadi topik percakapannya. Pertanyaannya, apakah yang sedang kalian percakapkan? Lalu Kleopas dan seorang yang lain tadi menjawab, apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di Yerusalem? Saudara-saudara, apa yang diungkapkan oleh Kleopas ini nampaknya menyiratkan pesan bahwa ada kegelisahan yang besar yang dialami oleh mereka berdua itu. Maka kemudian mereka kembali menanyakannya, apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di Yerusalem tentang peristiwa penangkapan, penyaliban, kematian sampai kebangkitan Yesus? Dan anehnya saudara, orang asing itu menerangkan bahwa tokoh yang sedang mereka percakapkan itu harus mati supaya manusia selamat. Bukankah Mesias harus menderita untuk masuk di dalam kemuliaannya? Itu bagian ketiga, bagian dialog tiga orang tadi. Kleopas, seorang yang lain, dan orang asing tadi disebutkan begitu. Lalu bagian yang keempat saudara, setelah sampai ke gerbang Emmaus, mereka menahan orang asing itu supaya tetap tinggal bersama dengan mereka karena hari menjelang malam. Lalu orang asing itu masuk ke tempat tinggal mereka, artinya tidak menolak ajakan atau tawaran dari Kleopas dan temannya tadi. Mereka tinggal masuk di kediamannya, duduk bersama, makan bersama, dan saat mengambil roti dalam makan bersama itu, ia mengucap berkat dan membagikannya kepada mereka. Itu bagian yang keempat. Dan bagian penutupnya, Simon, ternyata kita tahu seorang yang lain, yang tadi satunya Kleopas, satunya tidak disebutkan, tapi di ayat yang terakhir dikatakan Simon. Maka Simon, Kleopas menjadi teringat. Dua orang itu menjadi teringat peristiwa sebelum kematian Yesus. Mereka baru ngeh, mereka baru sadar, dan mereka baru mengerti bahwa ternyata yang ada bersama-sama dengan mereka dalam perjalanan itu bukan orang asing, tetapi orang yang sangat dekat dengannya. Orang yang selama ini ternyata menjadi orang yang sangat mereka butuhkan kehadirannya. Tetapi mengapa mereka sampai tidak mengenal dan tidak peka untuk merasakan kehadiran Yesus? Nampaknya mata mereka dibutakan oleh keadaan. Keadaan yang membuat mereka seolah merasa menderita dan kehilangan harapan. Karena apa yang diinginkan tentang Yesus Sang Mesias yang membebaskan kehidupan, ternyata Yesus yang mati. Yesus yang menjadi percakapan banyak orang, diragukan kebangkitannya. Dan melalui peristiwa itu saudara, mereka diingatkan, mereka tersadar bahwa sungguh dialah Mesias. Mesias yang memang harus mengalami kematian tetapi bangkit menggenapi nubuat para nabi sebelumnya. Mereka menjadi sadar. Saudara,
Lantas apa refleksinya bagi kehidupan kita saat ini? Saudara, sering dalam kondisi seperti itu, kondisi galau, kondisi harapan tidak sesuai dengan kenyataan, kita butuh kepastian. Kita butuh sesuatu yang membuat kita yakin. Sebagaimana gambaran hidup ini, sebuah perjalanan. Perjalanan kita perjalanan yang tidak mudah. Ternyata ada situasi-situasi yang membuat kita kadang bisa menjadi buta. Bukan hanya secara fisik, tapi mata hati dan batin kita. Bukankah peristiwa ini, COVID-19, Corona, orang sering mengatakan begitu, kadang membuat kita kehilangan kesabaran, membuat kita menjadi begitu gelisah, dan membuat kita bisa saja kehilangan kesabaran dan ketenangan. 1 bulan lebih sedikit, masa yang cukup membuat kita jenuh. Bahkan kalau kita melihat tayangan dalam media yang diinformasikan terus-menerus, beberapa teman-teman yang bekerja di bidang kesehatan di dunia medis mengatakan, bantu kami ya, tetap setia di rumah, di tempat. Yang bukan berarti kemudian kehilangan kontak sosial, relasi sosial kita tetap jalan, tapi maksudnya kita membatasi aktivitas fisik kita. Dan itu menjenuhkan, itu sering membuat kita tidak sabar dan kehilangan pengharapan. Mata hati dan batin kita bisa tertutup. Mau ngapain? Perjalanan masih panjang. Kebutuhan hidup terus harus kita cukupi. Maka disinilah kita terus diingatkan. Dalam perjalanan yang menggelisahkan itu, yang tidak sesuai selalu dengan harapan kita, kita tidak pernah sendiri. Kita punya seseorang yang selalu menemani perjalanan kita, yang kita kadang menganggap dia orang asing, yang kita nggak tahu, kita nggak paham. Karena fokus kita adalah pada penderitaan dan kesulitan kita. Tapi nyata sekali bahwa Yesus menemani kita. Roh kebangkitan menjadi roh yang membangkitkan dan membuat kehidupan kita semakin bersemangat. Itu juga yang dirasakan 2 orang tadi. Mereka berkobar-kobar semangatnya ketika bercakap-cakap dalam perjalanan dengan Yesus. Jarak yang jauh menjadi jarak yang tidak terasa lagi rasanya. Karena mereka mengisi dengan dialog mereka, percakapan mereka dengan Yesus. Yang artinya Yesus menemani perjalanan yang sulit, yang menggelisahkan itu. Maka yakinlah saudara, di antara situasi kita yang berat, jalan kita yang selalu tidak rata, kita punya Tuhan yang mengasihi, yang menolong dan menopang kita. Dan bukankah itu saya yakin sejatinya sudah saudara rasakan. Ternyata ada banyak hal yang masih bisa kita lakukan dalam perjalanan kita yang menjenuhkan ini. Bahwa kita bisa menghidupi bersama Kristus. Dan itulah semangat dalam tema kita. Dibangkitkan untuk berkarya. Kita beroleh semangat dari kehadirannya yang menemani kita. Dan kita terus bisa berkarya bersama dia. Terus bersemangat ya. Di antara begitu banyak hal yang harus kita hadapi. Jelas kita tidak pernah sendiri. Bertolong-tolongan. Kita bersama dengan yang lain dalam persekutuan jemaat Tuhan di gereja, di masyarakat. Jelas kita rasakan kita tidak pernah sendiri. Roh dan semangat kebangkitan menolong kita terus berkarya, beraktivitas dengan baik. Karena kita tahu kita bersama dia yang setia menemani kita. Tuhan Yesus ada dalam hidup. Amin. Mari kita bersaat teduh bersama.
Mari saudara, teduhkan hatimu dan masuklah dalam doa. Terima kasih untuk sapaan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kuasa kasih-Mu tak terbatas. Engkau menemani dan memberi pencerahan, memberi semangat dalam perjalanan hidup kami. Dalam situasi yang sulit ini. Nyata, ketika kami mau membuka diri kami dan membiarkan Engkau menemani perjalanan kami, Engkau memberikan banyak sekali kekuatan dalam penyertaan-Mu. Kami dimampukan punya semangat yang berkobar-kobar. Kami dimampukan tetap beraktivitas untuk berkarya di tempat masing-masing. Kami dimampukan untuk tetap bertolong-tolongan. Kami tetap dimampukan untuk saling memperhatikan, dan inilah semangat yang kami dapati. Sebagaimana perjalanan Emmaus itu, perjalanan hidup kami ada di dalam kuasa kasih-Mu. Dan kini kami yakin kami mampu melanjutkan perjalanan ini untuk menetapkan hati kami dan menjalaninya bersama cinta dan kasih-Mu. Kini kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kami hendak menutup doa syukur kami ini bersama-sama dengan jemaat-Mu. Mari saudara, kita ucapkan doa kita dalam doa Bapa kami mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, mari kita lantunkan pujian kita menjadi ungkapan syukur mengakhiri ibadah kita. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 416 di bait yang pertama dan kedua. Jemaat dimohon berdiri. Bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman kepercayaan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pergilah dalam perlindungan kasih Tuhan. Lanjutkan dan wujudkan tugas serta panggilan kita untuk berkarya bagi sesama dengan keyakinan akan pertolongan dan kasih Kristus yang telah menganugerahkan kita kehidupan baru. Kini, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tetap menjaga pola hidup bersih dan sehat, tetap di rumah, dan senantiasa berdoa. Tuhan Yesus memberkati.